Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS kemarin. Nomor 1, kriptografi klasik adalah kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan berkutat pada pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Contoh algoritma kriptografi klasik yaitu Caesar Cipher, Vigenère Cipher, Hill Cipher, Playfair Cipher. Kriptografi klasik memiliki beberapa ciri, yaitu berbasis karakter, menggunakan pena dan kertas saja karena belum ada komputer, termasuk ke dalam kriptografi kunci simetris. Kriptografi modern merupakan suatu perbaikan yang mengacu pada kriptografi klasik. Pada kriptografi modern, terdapat berbagai macam algoritma yang dimaksudkan untuk mengamankan informasi yang dikirim melalui jaringan komputer. Contoh aplikasi algoritma kriptografi modern yaitu Data Encryption Standard atau bisa disebut DES, Advanced Encryption Standard atau bisa disebut AES, International Data Encryption Algorithm A5 RC4. Ciri-ciri algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit, berbeda dengan kriptografi klasik yang beroperasi dalam mode karakter, seperti yang dilakukan pada cipher substitusi atau cipher transposisi dari algoritma kriptografi klasik. Referensi jawaban dari link berikut. 2, yaitu Playfair Cipher dengan kata kunci garis. Pertama kita buat dulu tabel Playfairnya, garis plus B, C, D, F, G, L, M, O, P, Q, T, U, V, W, X, Y, Z. Karena K, H, A, R ya sudah berada di depan, jadi belakangnya kita hanya menambahkan huruf yang belum ada saja. Kita buat tabelnya seperti berikut. Dengan tambahan belakang seperti biasa. Lalu setelah itu untuk mendapatkan hasil enkripsinya, kita buat tabel plaintext-nya dengan kunci plaintext kuliah daring akibat wabah COVID. Dari hasil tersebut kita buat prosesnya dengan proses Playfair KU. Untuk mendapatkan kuncinya, kita melakukan proses silang yaitu KU dengan proses IO, LI dengan hasil NA dan seterusnya sehingga didapatkan hasil enkripsi seperti ini. Nomor 3, Secure Network Protocol. Secure Network Protocol adalah jenis protokol jaringan yang menjamin keamanan dan integritas data saat melalui koneksi jaringan. Fungsinya yaitu untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang mengakses data jaringan. Cara kerjanya yaitu dengan menerapkan teknik kriptografi dan enkripsi untuk mengamankan data sehingga hanya dapat dideskripsi untuk mengamankan data. Dan hanya dapat dideskripsi dengan algoritma khusus, kunci logika, rumus matematika, atau kombinasi dari semuanya. B. Confidentiality, yaitu memiliki arti menjaga kerahasiaan informasi orang atau sebuah entitas lain. Fungsinya yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak mengetahui informasi rahasia yang dimiliki. Cara kerjanya yaitu, misalnya ketika seseorang berkonsultasi dengan pengacara, undang-undang mengharuskan informasi yang didapat oleh pengacara harus disimpan secara rahasia, yang berarti bahwa pengacara tidak boleh membahas informasi yang didapat tersebut dengan orang lain. C. Data integrity adalah pengamanan sistem yang memelihara dan memastikan akurasi dan konsistensi data dan semua sistem yang menyimpan dan memproses pengambilan kembali data. Fungsinya yaitu untuk mengamankan sistem dan memastikan akurasi data, konsistensi data. Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan method authentication kode, hash function, dan digital signature. D. Authentication adalah layanan yang berguna untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi. User authentication dan untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan data origin authentication. Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi user yang akan masuk dengan mengidentifikasi kebenaran datanya. Cara kerjanya dengan menggunakan digital signature atau PIN. Bisa juga dengan password untuk mengetahui kebenaran datanya tersebut. Non-repudiation adalah layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu mengirim pesan menyangkal melakukan pengiriman atau menerima pesan menyangkal telah menerima pesan. Fungsinya untuk mencegah entitas melakukan penyangkalan dalam menerima atau mengirim pesan.
Cara kerjanya, dengan menggunakan metode seperti pelacakan email untuk memastikan bahwa pengiriman tidak menyangkal telah mengirim pesan dan penerima tidak dapat menyangkal telah menerimanya. Encryption adalah proses di mana informasi yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awal dengan menggunakan algoritma tertentu. Fungsinya untuk mengamankan data yang sedang dikirim. Cara kerjanya ya dengan mengubah data yang tadinya menggunakan teks biasa menjadi ciphertext. Symmetric key cryptography adalah algoritma kriptografi yang didasarkan pada kunci yang digunakan untuk mengenkripsi atau mendeskripsi teks dalam kontrak untuk kriptografi kunci asimetris, di mana kunci-kunci enkripsi dan deskripsi berbeda. Fungsinya yaitu biasanya digunakan untuk membuat kunci bersama antara dua pihak. Cara kerjanya, data diubah menjadi bentuk yang tidak dipahami oleh siapapun dan hanya dapat dibuka oleh orang yang memiliki kunci rahasia untuk mendeskripsikannya. Symmetric key cryptography stream cipher adalah jenis sandi yang menggunakan kunci ukuran variabel untuk enkripsi. Fungsinya untuk mencegah cloning teks dalam sistem RFID. Cara kerjanya yaitu dengan membandingkan kedua kode hash untuk memverifikasi teks, hanya penyerang sulit untuk mengcloning teks tanpa mengetahui kunci rahasia. Sistem key cryptography block cipher adalah algoritma yang menggabungkan data dari blok yang berbeda untuk memberikan keamanan tambahan. Fungsinya yaitu agar data yang diterima efisien dan deterministik dengan mengizinkan konten dari semua blok data. Cara kerjanya yaitu dengan mengenkripsi data input menjadi blok-blok panjang dan diproses oleh beberapa fungsi dengan kunci rahasia. Referensi jawaban berikut berasal dari link berikut. Nomor 4, CBC Cipher Blockchaining. Dengan plain text aku benci COVID-19, kunci karakter B. Plain text diubah dulu dalam bentuk biner seperti berikut. Dengan kunci karakter B dalam bentuk biner seperti berikut. Dengan C0 atau IV 1000000. C1 diperoleh sebagai berikut. P1 plain text 1 ini kita tambahkan dengan C0 ini diperoleh hasil seperti berikut. Lalu hasilnya ditambahkan dengan kunci KB, yaitu ini. Diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu hasilnya digeser wrapping. Hasil ini 1 bit ke kiri. Jadi 1 ini digeser ke kiri jadi ke belakang, 0 ke depan, dan seterusnya diperoleh hasil seperti ini. Jadi C1 didapatkan hasil seperti berikut. Begitu pula nomor C2. C2 yaitu plain text 2 ditambahkan dengan hasil dari C1 ini didapatkan hasil seperti berikut. Hasilnya kita tambahkan dengan kunci B tadi di atas mendapatkan hasil seperti berikut. Lalu hasil dari ini kita geser 1 bit ke kiri. 1 geser ke kiri jadi ke belakang, 0 ke depan dan seterusnya. Jadi C2 didapatkan hasil seperti berikut. C3 plain text 3 ditambah dengan hasil dari C2 seperti di atas tadi. Seperti ini hasilnya. Dan seterusnya sampai akhirnya didapatkan hasilnya yang terakhir yaitu C17. C17 hasilnya seperti berikut. Hasil proses di atas kita satukan kembali. Hasil C1 sampai C17 kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu ciphertext-nya dari hasil biner kita ubah menjadi hexa dengan hasil ciphertext seperti ini. Dengan plain text aku benci COVID-19. Sekian penjelasan dari video kali ini. Terima kasih.